Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat mengikuti pelatihan Latsar CPNS di Kementerian Kemenkumham tahun 2021. Adapun materi pada kita hari ini adalah tentang pendalaman dan penguatan akuntabilitas. Nah, apakah adik-adik sudah membaca tentang modul akuntabilitas sehingga adik-adik bisa memahami nilai-nilai akuntabilitas yang nantinya akan diterapkan di dalam menjalankan aktivitas atau tugas sehari-hari di satuan kerja? Bagaimana adik-adik? Iya. Adapun materi pokok dan submateri pokok tentang akuntabilitas, yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Di mana konsep akuntabilitas itu ada pengertian akuntabilitas, aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan dalam akuntabilitas. Untuk materi pokok yang kedua yaitu tentang mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Ini adalah subpokok yang pertama. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Kemudian yang ketiga adalah langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Sedangkan untuk materi pokok yang ketiga yaitu tentang akuntabilitas dalam konteks ada transparansi dan akses informasi, ada praktek kecurangan atau fraud, dan perilaku korup, kemudian menggunakan sumber daya milik negara, kemudian ada submateri pokok penyimpangan dan penggunaan dan informasi pemerintah, dan yang terakhir adalah konflik kepentingan. Sedangkan untuk materi pokok yang terakhir yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Adapun submateri pokoknya adalah apa yang diharapkan dari seorang PNS. Kemudian perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga adalah menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Keempat adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya manusia. Kemudian perilaku terkait dengan penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang keenam adalah perilaku terkait dengan kepentingan. Kemudian bagaimana pengambilan keputusan yang akuntabel bagi PNS. Nah, materi substansial apa yang sudah adik-adik pahami, kemudian apa saja yang belum adik-adik pahami. Ini ada studi kasus faktual masalah akuntabilitas. Kita bisa mengambil dari beberapa informasi yang faktual ya, informasi yang valid. Kita bisa ambil di internet di detik.com, kompas.com, atau di artikel. Ini saya ambil contoh tentang terkuak fakta 1,35 juta PNS berkinerja buruk. Ini dari jurnalis Koran Sindo, ya, Kamis 15 November 2018. Nah, dalam menjalankan tugas sehari-hari, PNS dinilai semaunya sendiri. Kemudian, belum paham tugas dan kewajiban dalam bekerja sehingga kinerjanya kurang maksimal. Nah, bagaimana kasus tersebut jika dikaitkan dengan nilai akuntabilitas PNS dalam melaksanakan tugas sehari-hari? Nah, marilah permasalahan ini kita pecahkan adik-adik. Nah, pembahasan kasus akuntabilitas yang sudah saya paparkan di atas tadi, bahwa yang pertama adalah PNS harus memiliki nilai akuntabilitas, sikap perilaku yang dapat diandalkan dalam memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua, dikaitkan dengan aspek-aspek akuntabilitas, hubungan antara atasan dan bawahan dalam memberikan tanggung jawab sampai mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Dibuktikan adanya laporan dan hasil kinerja dari pekerjaan yang kita lakukan. Hal ini dapat memperbaiki kinerja yang dilakukan oleh PNS. Yang ketiga, dikaitkan tingkat akuntabilitas, bahwa akuntabilitas personal atau individu akan menentukan akuntabilitas organisasi. Jadi akuntabilitas organisasi itu dapat tercapai apabila setiap individunya memiliki nilai akuntabilitas. Kemudian yang keempat dikaitkan dengan mekanisme akuntabilitas. Ada prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas.
Di situ ada standar operasional prosedur tentang pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari di satuan kerja. Jika kita dapat memahami nilai-nilai akuntabilitas, maka dapat tercipta lingkungan kerja yang akuntabel. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan dan solusi untuk mengatasinya, maka PNS memiliki nilai akuntabilitas. Ini adalah project timeline ya Bapak Ibu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Bapak Ibu. Ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Harapannya dari Latsar CPNS ini kita menjadi PNS yang profesional berkarakter. Kemudian ada tugas individu peserta. Yang pertama, adik-adik harus membuat inovator talent. Yang kedua, adik-adik harus membuat cerpen atau komik ya tentang anti korupsi. Nanti tugas-tugas kita di asinkronus. Kemudian untuk tugas kelompok kita akan membuat video akuntabilitas ya. Ini nanti dikerjakan oleh kelompok. Kemudian adik-adik mendapatkan tugas tentang mereview film nasionalisme, dan tugas kita yang terakhir yaitu tentang quick survey, yaitu etika publik. Bagaimana adik-adik melakukan survei tentang etika publik yang ada di satuan kerjanya. Baik adik-adik, selamat mengerjakan tugas dan semoga diberi kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Harapan kami sebagai narasumber, semoga adik-adik bisa mengimplementasikan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas sehari-hari di satuan kerja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.